Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dilimpahi kasih Tuhan dan kita juga mengasihi Tuhan. Baik, untuk sapaan kasih pada pagi ini menyapa kita semuanya dari Jemaat Kristus Kasih GKPB tertanggal 28 Oktober di hari Selasa. Bapak Ibu, kita mau disirami oleh firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas pemeliharaan Bapa, atas kasih setia Bapa, atas kebaikan Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Begitu luar biasa, tidak berkesudahan, dan kami juga bersyukur. Begitu luar biasanya berkat-berkat Bapa yang telah dicurahkan, dilimpahkan kepada kami, baik dalam bentuk rohani ataupun jasmani. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi ini, boleh kami menikmati firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus, lawat kami, jamah kami, biarlah roh hikmat-Mu ada di dalam hati jiwa kami. Sehingga firman yang akan ditaburkan benar-benar untuk menjadi rema bagi hidup kami dan pelita bagi kaki kami. Berikan kami senantiasa dalam hidup kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu yang tersingkap. Kami sambut firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman pada pagi ini menyapa kita di Amsal 16 ayat 18 yang berbunyi, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kemudian di dalam Perjanjian Baru Markus 7 ayat 20. Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu, untuk pagi ini temanya adalah rendah hati membawa pemulihan. Nah, kita tahu Bapak Ibu ya, di dalam firman Tuhan dikatakan kepada kita terkhususnya di dalam Matius 23 ayat 12 yang akan menggenapi juga, yaitu barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, tentunya oleh Allah. Kemudian diingatkan juga di Yakobus 4 ayat 6 yang digenapi juga, Allah menentang orang congkak tapi mengasihi orang rendah hati. Luar biasa Allah kita yang senantiasa mengajarkan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hanya tentunya di dalam kebenaran firman Tuhan saja yang akan menuntun, memimpin, membimbing setiap kehidupan kita. Untuk kita seturut apa yang Tuhan mau, bukan seturut apa yang kita mau. Saya akan memberikan contoh seorang Mother Teresa yang sangat terkenal. Beliau adalah misionaris dan beliau dipakai Tuhan luar biasa juga. Beliau mengasihi orang miskin, mencari orang yang kelaparan, yang sakit, bahkan beliau mendirikan rumah sakit dan tempat-tempat berdoa. Bagaimana Bunda Teresa atau Mother Teresa ini seperti itu hidupnya, bahkan sepanjang hidupnya sampai akhir. Coba kita renungkan, kenapa bisa seperti itu? Karena kerendahan hati beliaulah yang membuat kasih Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita memenuhi hati dan jiwanya. Saya percaya Mother Teresa waktu itu senantiasa berdoa untuk dipenuhi kasih karunia Allah. Begitu juga dengan kita semuanya. Kita adalah orang-orang yang berdosa Bapak Ibu termasuk saya. Dengan mengajarkan kerendahan hati di mana Tuhan telah mengajarkan kepada kita, adalah kita responi. Itulah yang Tuhan mau dan rindukan. Kenapa? Karena dengan rendah hati kita akan mendapatkan pemulihan. Kita akan mendapatkan perubahan hidup jiwa kita. Hidup jiwa kita akan diperbarui oleh Tuhan. Namun kalau kita sombong, kita sudah mengandalkan diri kita sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Nah ini yang Tuhan tidak inginkan.
Ini sama dengan kecongkakan rohani atau kesombongan rohani. Apabila kita mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, kita tidak berdoa, kita tidak minta tuntunan dan petunjuk Tuhan. Apalagi kita yang di dalam hidup kita mengalami pergumulan. Biasanya orang-orang termasuk saya, kita mengalami pergumulan adalah bagaimana ketika kita mengalami permasalahan, kita datang kepada orang-orang terdekat kita. Datang dulu, bukan datang kepada Tuhan. Dan juga yang mengalami sakit penyakit termasuk saya, kita mengusahakan diri kita sendiri dulu. Tetapi kita tidak datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dulu. Baru kita minta hikmat kepada Tuhan kalau kita mau curhat kepada mungkin sahabat atau keluarga kita yang nomor satu. Tapi kita minta hikmat Tuhan dulu. Ini sama dengan kita merasa bahwa kita benar sendiri. Kita merasa sudah mampu tanpa Tuhan. Padahal itu yang tidak Tuhan inginkan. Kalau kita mengandalkan diri kita, merasa kita mampu dengan kemampuan yang kita miliki secara manusiawi, kita akan mengalami yang tidak sempurna Bapak Ibu tentunya. Kalaupun kita mengalami betul pemulihan, tapi itu pemulihan yang sementara, yang pura-pura. Bukan yang mengalami pemulihan sejati dari Allah. Bahkan kita mengalami masalah di atas masalah dengan kita curhat kepada orang sembarang orang. Yang kita tidak minta hikmat doa dulu kepada Tuhan. Nah ini yang Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di Amsal. Amsal menyatakan bahwa kencokakan mendahului kehancuran dan kejatuhan. Injil Markus juga menambahkan bahwa yang menajiskan seseorang adalah apa yang keluar dari hati. Yaitu keserakahan, pikiran jahat, kesombongan dan kebebalan. Rupanya kecokakan tidak hanya menghancurkan kehidupan kita, tetapi membuat kita semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Yohanes Pembaptis juga mengajarkan kita juga harus rendah hati. Dan juga di dalam Markus 7 ayat 20, di mana murid Tuhan ini juga mengatakan, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Bukan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, bukan. Tetapi yang keluar yaitu apa? Perkataan kita, hati pikiran kita. Karena perkataan yang kita keluarkan adalah dari hati kita. Dari perkataan kita yang sombong, yang congkak, yang bahkan di depan sesama kita, kita merasa kita sudah diberkati Tuhan, kita menyombongkan diri. Bukan apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang Tuhan tidak mau. Kita betul-betul harus rendah hati baik dalam pikiran, perbuatan dan perkataan. Kita tunjukkan dengan nyata di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam bibir kita saja. Maka dari itu ada 3 poin yang kita ingat dan termasuk saya secara pribadi. Yang pertama, bagaimana rendah hati bisa membawa pemulihan, yaitu yang pertama meneladani apa yang ada di hati dan pikiran Yesus. Seperti dikatakan Filipi 2 ayat 5, menaruh pikiran dan perasaan hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, membuka hati untuk diubah, dibaharui, dipulihkan oleh Roh Kudus setiap saat. Dan yang ketiga, sadar diri, koreksi diri. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 5. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Di perikop pokok anggur. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 poin ini perlu kita ingat untuk kita bisa rendah hati, betul-betul rendah hati dengan hati yang penuh berserah kepada Allah. Nah itulah yang akan membawa pemulihan pada diri kita. Diri saya, pemulihan jiwa, pembaharuan jiwa, hati dan pikiran kita. Dan tentunya akhirnya kita semakin intim melekat bersama Tuhan Yesus. Di mana kita melayani Tuhan betul-betul dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan, dengan setia, dan khususnya benar-benar dengan rendah hati yang di dalam hati kita yang paling dalam. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, kiranya memberkati kita semua dan tentunya secara pribadi untuk saya sendiri. Mari kita aminkan dengan pujian PBA 292, Ujilah Aku Tuhan.
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Kita menghadap tata kasih karunia Allah benar-benar dengan kerendahan hati. Bapa Surgawi, terima kasih firman yang Kau telah taburkan kepada masing-masing kami. Kami sungguh sangat diberkati. Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami di dalam firman-Nya bahwa kami harus benar-benar rendah hati di dalam kehidupan kami. Karena kerendahan hati yang membawa kami di dalam pemulihan di dalam Tuhan Yesus. Membawa pembaharuan akal budi pikiran dan juga memulihkan setiap masing-masing kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing, memimpin setiap masing-masing kami di dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya itu saja, kami diberkati oleh Allah untuk juga menjadi berkat. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan Yesus Putra-Mu yang tunggal memberkati masing-masing kami dalam aktivitas kami, pekerjaan, usaha kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Engkau berkati luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu yang berlimpah, Engkau juga memberikan kami sebagai berkat untuk kami ditaruh di sekeliling kami, kepada sesama kami ataupun yang belum di dalam Tuhan. Untuk jiwa-jiwa mereka juga merasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu dari mulut kami, untuk kami bisa menyampaikan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan Laskar Kristus, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun. Dan juga kami berdoa bagi setiap masing-masing kami yang mengalami pergumulan apapun itu Tuhan, baik pergumulan pribadi lepas pribadi dan juga kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus melawat, menjamah, menyembuhkan setiap masing-masing jemaat yang mengalami kelemahan tubuh dan memulihkan kesehatan mereka dengan sempurna. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat Bali, bangsa kami Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tuhan menyertai, memelihara, menjaga mereka, dan kasih karunia-Mu berlimpah atas masing-masing mereka. Biarlah damai sejahtera surgawi dari Bapa yang sejati, yang kekal, melingkupi, menudungi, menyertai masing-masing mereka dan setiap masing-masing kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami, hidup kami, jiwa kami, hanya di dalam kuasa kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.